Untuk pesan dari saya sendiri, boleh diterima boleh enggak ini Mas? Iya. Jangan memikirkan perkataan orang lain, lakukan apapun pekerjaan yang kita merasa nyaman. Kemudian fokus dengan tujuan kita hidup ini untuk apa, fokus ke dalam masa depan kita, jangan hiraukan perkataan orang lain. Boleh dihiraukan, tapi jadikan bahan motivasi, bukan bahan untuk insecure diri. Mungkin itu Mas. Jadi itu tadi teman-teman ya, kita bisa merasa insecure, tapi jadikan insecure itu sebagai motivasi kita untuk bangkit dan menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Teman-teman, sahabat Salam Motivasi Podcast dimanapun berada, pada edisi podcast hari ini saya sedang bersama dengan teman saya yang bernama Oktana Dipenta Amrullah. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, sehat Mas. Amin, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mas. Akhirnya kita bisa dipertemukan di podcast Salam Motivasi. Alhamdulillah. Oke, kita sekarang sedang berada di Taman Merjosari teman-teman. Ya, buat teman-teman yang mau healing bisa meluangkan waktunya ke sini karena tempatnya juga indah dan asri. Dan pada video podcast hari ini teman-teman, kita akan membahas sebuah topik yaitu tentang bagaimana sih caranya agar mindset kita itu bisa berubah gitu Mas. Yang aslinya negatif bisa positif. Dan tentunya juga bagaimana caranya biar kita itu nggak gampang insecure. Nah, bahasa anak sekarang insecure gitu ya, dikit-dikit insecure. Nah, dan sebelum saya tanya lebih lanjut ke Mas Okta, seperti biasa, yuk minum jus dulu Mas. Ayo Mas. Oke, tadi juga sudah minum ya ini ya. Iya, sudah Mas. Oke, jus nyanyi dari Emak Jumbo. Kalau saya rasa sirsak. Saya ini alpukat ini Mas. Oh, rasa alpukat ya, yang best seller. Oke, mari minum dulu Mas. Iya Mas. Jusnya enak teman-teman ya, dari Emak Jumbo. Karena rasanya juga bervariasi dan harganya terjangkau. Dan banyak sekali promonya teman-teman. Jika teman-teman beli 10 jus dan mendapat nota, bisa menukarkan notanya ke Emak Jumbo dan akan gratis 1 jus. Nah, lumayan itu Mas. Lumayan Mas ya. Jadi pelanggan setia jadinya. Oke. Silahkan teman-teman bisa cek di Google Maps karena ada 33 cabang di Kota Malang. Oke teman-teman, sebelum saya tanya tentang apa itu mindset, insecure gitu Mas ya, mungkin Mas Okta bisa perkenalan dulu nih ke teman-teman. Siapa sih Mas Okta itu? Siap Mas. Asal mana dan sebagainya, mungkin bisa perkenalan dulu, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Oktana Dipenta Amrullah, asal Malang. Saya menempuh kuliah Strata 1 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan pada saat ini saya menempuh pada semester 5 dan alhamdulillah saya diberi amanah menjadi ketua angkatan ilmu Al-Quran dan Tafsir tahun 2020 dan menjadi ketua himpunan program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Malang. Oke, double-double ya jabatannya Mas ya. Alhamdulillah itu Mas. Jadi 2 jabatan digabung nih. Iya, 2 jabatan digabung. Itu merupakan suatu bentuk apresiasi tersendiri Mas ya. Iya Mas. Di antara banyak mahasiswa ternyata yang terpilih adalah Mas Okta. Alhamdulillah. Dan itu sebuah amanah yang harus samain jalani ya. Iya Mas, ini sebuah amanah yang tidak boleh diremehkan. Iya, harus dijalani bersama bagaimana bisa menghandle sebuah organisasi tersebut. Di sini kita belajar bersama ya teman-teman ya, bagaimana caranya biar kita itu nggak mudah insecure dan sebagainya. Untuk pertanyaan pertama Mas, menurut Mas Okta sendiri ya, bagaimana sih mendefinisikan mindset itu? Menurut Mas Okta seperti apa? Mindset ini menurut saya ini adalah sebuah perkumpulan pemikiran. Oke. Yang membentuk bagaimana caranya kita untuk melihat dunia dan diri kita sendiri. Nah, mindset ini juga berpengaruh kepada pandangan, perasaan, hati, ataupun yang lainnya
dalam kehidupan sehari-hari itu, Mas. Iya. Jadi berhubungan ya Mas ya. Iya, berhubungan. Dari kegiatan kita sehari-hari. Dan tentunya kalau kita bicara mindset itu secara garis besar itu apa Mas mindset gitu? Kalau diartikan nih apa? Kalau secara global atau universal ini mindset adalah pola pikir kita. Gitu, Mas. Pola pikir ya. Pola pikir lebih mudahnya. Lebih mudahnya pola pikir teman-teman ya. Jadi sebelum kita bertindak melakukan sesuatu kita harus berpikir dulu berarti ya. Iya, Mas. Oke. Jadi itu tadi teman-teman ya mindset. Ketika pola pikir kita itu baik, mungkin apa yang kita hasilkan setelah itu juga akan baik juga ya. Iya. Oke, jadi persiapannya lebih matang. Oke. Jadi kita sudah mengetahui teman-teman ya, mindset itu secara garis besar adalah pola pikir. Pola pikir. Dan apakah mindset itu berhubungan nih sama yang namanya insecure? Apakah berhubungan, Mas? Kalau menurut saya kan mindset pola pikir. Kalau Iya. sekarang anak muda ini insecure, dikit-dikit insecure Nah, kan itu. gitu. Ini kan terkadang beberapa orang ini tidak paham dengan insecure itu apa. Iya. Nah, jadi mindset dan insecure itu memiliki hubungan, Mas. Yang dimana mindset kita itu lebih baik menjalani kehidupan ini, maksudnya dalam menjalani kehidupan ini yang baik. Oke. Kemudian di lapangan ini tidak sesuai ekspektasi yang mereka pikirkan. Oke. Nah, itu menimbulkan insecure, yang dimana insecure itu menyambung ke pola pikirnya, kemudian menjadi pola pikir yang negatif gitu, Mas. Jadi gitu ya. Gitu. Jadi pola pikirnya sudah salah duluan, akhirnya merasa insecure Iya, gitu ya. itu. Jadi hal pertama yang harus kita perbaiki adalah mindset dulu, baru Mindset. biar nggak insecure gitu. Oke. Jadi berhubungan teman-teman ya. Jadi itulah hubungan antara mindset dan insecure. Kalau diartikan Mas, insecure itu apa? Insecure itu seperti tidak mempunyai apa-apa, kurang dari orang lain, sering mengecewakan orang. Intinya seperti tidak ada hal baik yang dimiliki oleh orang tersebut, mungkin itu, Mas. Jadi merasa saya ini nggak bisa apa-apa, Nggak mungkin bisa ya. apa-apa. Kurang bisa ini. Teman saya bisa ini, kenapa saya kok nggak bisa? Nah, Oke. itu yang sering terjadi. Yang di sering terjadi. anak-anak muda sekarang itu Iya. seperti itu. Saya kadang itu juga merasa insecure Mas. Saya sendiri gitu. Ya nggak tahu kenapa, namanya juga manusia ya. Kadang merasa insecure, aduh kok gini ya, kenapa kok nggak bisa seperti itu ya. Nah dari situ ya udah, makanya kita sama-sama belajar teman-teman ya di podcast hari ini, biar kita nggak gampang insecure. Terus ketika kita sudah mengetahui Mas mindset itu apa, insecure apa, terus bagaimana sih cara mengubah mindset kita itu biar lebih baik lagi? Kalau mengubah pola pikir supaya tidak insecure sama sekali ini tidak mungkin, Mas. Yang terkadang itu insecure itu muncul dalam sendirinya, tidak mungkin dihilangkan dalam pola pikir kita. Jadi untuk mengubah atau meminimalisir insecure itu, yang pertama tujuanmu bukan untuk orang lain, Mas. Ya, Nah, tujuan kita bukan untuk orang lain, bukan untuk memuaskan orang lain, tapi untuk memuaskan diri kita sendiri. Bagaimana kita hidup itu kita yang lakukan sendiri, bukan dari perkataan orang lain gitu, Mas. Oke. Kemudian yang kedua ini, tidak mengapa kita insecure, karena insecure ini tidak bisa dihilangkan secara mutlak, bisa dihilangkan secara relatif, Mas. Jadi pasti datang itu insecure. Nah, bagaimana jika insecure itu datang? Nah, kita boleh perbaiki diri sendiri, seperti muhasabah diri. Oke. Ini ada apa dengan saya harus memperbaiki apa, itu nggak apa-apa. Setelah muhasabah diri, mungkin dari itu kita harus bangkit, Mas. Bangkit untuk memotivasi diri sendiri supaya lebih baik daripada sebelumnya. Gitu, Mas. Jadi gitu ya. Ya cocok sih pendapatnya Mas Okta, cocok. Karena walaupun saya juga katanya, wih, motivasi terus, tapi nyatanya dari saya sendiri juga pernah itu, kadang juga insecure gitu. Jadi emang ketika kita insecure kita harus segera bangkit ya. Bangkit, Mas. Oke. Bangkit. Karena perkataan orang lain itu menuju kepada kita, yang dimana supaya kita lebih baik, tapi dia tidak memikirkan kondisi kita gitu. Oke. Gitu. Jadi
hiduplah sesuai tujuan hidupmu. Oke, hiduplah sesuai tujuan hidupmu. Karena setiap orang pasti punya tujuan hidup sendiri-sendiri dan itu berbeda ya. Beda. Mungkin tujuan hidup saya berbeda dengan Mas Okta. Begitu juga beda dengan Mas kameramen Reza Abdullah. Ya. Oke. Terus apakah ada dampak negatif Mas ketika kita itu mempunyai mindset yang salah? Mindset. Gitu. Berarti menuju ke pola pikir yang salah atau negatif Mas ya. Iya. Kalau pola pikir yang negatif jika berlebihan ini tidak ada dampak yang secara signifikan Mas. Kalau pola pikir kita negatif kemudian berlebihan, ini dampaknya bisa ke kesehatan. Mungkin organ-organ di tubuh ini kondisinya semakin Nggak baik gitu Mas. Sakit-sakitan kan. Oke. Pola pikir kita negatif kemudian tidak mau makan. Nah itu Iya. lambung yang diserang, kemudian pucet, panas. Nah itu Mas. Itu juga menimbulkan kayak overthinking gitu Mas ya. Overthinking, Mikirnya berlebih gitu. berlebihan. Mikir ini belum selesai, ini udah dapet. Ini belum selesai, ini udah dapet. Kayak dikejar deadline gitu loh Mas. Nah, terkadang bukan dihadapkan dengan beberapa masalah, tapi satu masalah dipikirkan sangat terlalu, Iya. kemudian nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak mau ngapa-ngapain di kamar aja. Nah itu yang menjadi dampak negatif dari pola pikir yang negatif itu. Oke, jadi kita juga nggak disiplin ketika kita mempunyai kayak insecure gitu ya. Ya waktunya makan nggak makan, ya waktunya belajar nggak belajar. Atau dirubah waktunya belajar makan, waktunya makan belajarnya kan juga salah Mas ya. Salah itu Mas. Mungkin jadwalnya yang salah, bukan pola pikirnya itu. Oke. Terus dari Mas Okta sendiri nih Mas ya, apakah pernah merasa insecure? Kalau dari saya sendiri itu terkadang merasa insecure dengan teman-teman saya. Kan saya dari program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Iya. Yang dimana program studi itu mau tidak mau mempelajari tafsir. Nah, tafsir ini referensinya kan dari kitab-kitab Arab Mas. Iya. Nah, itu saya insecure dengan teman saya yang bisa membaca kitab dan menerjemahkannya, kemudian dijelaskan dengan jelas gitu Mas. Nah dari situ saya insecure, ini gimana kok saya nggak bisa, teman saya bisa. Iya. Mau pindah jurusan itu Mas, semester 2 atau 3 itu mau pindah jurusan, tapi jurusan mana masih bingung. Saya muhasabah diri, memperbaiki diri, mungkin ada sesuatu hal yang ketidaknyamanan itu bisa dirubah itu Mas. Iya. Nah, jadi saya belajar tentang kitab-kitab Nahwu Shorof, saya pelajari bagaimana cara membaca kitab yang benar, kemudian mempelajari kosakata bahasa Arab. Nah, dari situ alhamdulillah kalau dikatakan ahli tidak Mas. Masih belajar, tapi alhamdulillah sudah bisa Mas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berkat merasa insecure itu akhirnya juga bisa ya Mas ya. Bisa Mas. Insecure itu dijadikan motivasi untuk diri sendiri. Gitu ya. Jadi ketika kita insecure ya itu juga bisa menjadi motivasi tersendiri buat kita ya Mas ya. Oke, jadi itu tadi teman-teman ya. Jadi kita itu sebagai manusia biasalah kayak merasa insecure, tapi bagaimana menjadikan insecure itu sebuah motivasi tambahan buat kita gitu. Oke, lanjut Mas. Terus bagaimana cara Mas Okta itu mengubah mindset yang tadinya insecure biar enggak gitu Mas? Kalau mengubah pola pikir yang insecure menjadi tidak insecure adalah saya tanamkan di dalam otak saya itu tujuan saya ini ingin menuntut ilmu, tidak lain-lain. Nah itu saya tanamkan betul bagaimana saya menuntut ilmu ini di UIN Malang Mas. Iya. Nah, masih dengan pakai uangnya orang tua gitu. Masih orang tua. Apa-apanya orang tua. Apa-apa masih orang tua. Nah itu dari situ saya mengubah pola pikir saya supaya saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya di dunia maupun di akhirat gitu, Mas. Dengan cara belajar kemudian menyampaikan ilmu-ilmu gitu.
gitu. Iya. Terus ketika belajar itu kan pasti punya kendala Mas ya. Kendala terbesar ketika Mas Okta belajar khususnya di prodinya Mas Okta itu apa? Kalau kendala mungkin masalah diskusi sama teman-teman gitu Mas. Diskusi Mas? Diskusi. Kadang diskusi ini hanya cowok, cewek sendiri, cowok sendiri. Oh, bukan muhrim. Bukan muhrim. Tapi kan kita lihat kondisinya dulu. Kalau masalah diskusi ya cowok cewek nggak apa-apa gitu Mas. Iya. Diskusi bagaimana pendapatnya si cewek, pendapatnya si cowok gitu. Nah, dari situ bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam diskusi ini menemukan jalan keluar gitu. Iya. Kalau hanya cowok-cowok ini agak egois ini Mas. Kalau diskusi itu Mas. Kalau cewek ini ya terserah mau diskusi apa enggak. Iya. Kalau cewek cowok itu biasanya lebih semangat Mas ya. Lebih semangat. Mau ngantuk jadi nggak ngantuk itu. Iya, gitu. Jadi itu tadi Mas ya. Cara mengubah mindset itu gimana kita itu bisa, ya tentunya bisa mengingat orang tua. Kita itu loh sama masih diberi uang orang tua gitu ya. Jadi ngapain harus insecure gitu. Sama-sama mahasiswa gitu. Sama-sama mahasiswa, hanya jalannya yang berbeda untuk sukses gitu. Iya, jalannya yang berbeda, caranya yang berbeda. Oke, biasanya itu mahasiswa itu ya kayak ya insecure juga Mas. Sebenarnya punya bakat, mungkin masuk organisasi, masuk apa, sebenarnya punya bakat tapi aduh aku ya nggak cocok ya gimana gitu. Mungkin ketidakcocokan itu bisa dari diri sendiri ataupun dari organisasinya itu sendiri itu. Gitu Mas ya. Mungkin dalam hal kalau di saya ini ada divisi minat dan bakat. Yang dimana divisi itu untuk menampung anak-anak ilmu Al-Quran dan tafsir yang memiliki bakat. Contohnya futsal, kan anak cowok senang futsal Mas. Nah, itu pasti futsal. Kemudian MHQ, Musabakoh, Hifdzul Quran yang dimana lombanya itu hafalan gitu Mas, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi itu tadi teman-teman. Teman-teman kalau pernah ya merasa insecure atau pingin curhat ke kita ya, mungkin juga bisa tulis di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu akan kita balas. Oke, siap. Terus ketika Mas Okta sendiri itu juga pernah tadi ya merasa insecure, terus bisa menyelesaikan masalah dengan cara mengingat orang tua. Selain itu ada nggak Mas? Selain mengingat orang tua, saya juga mengingat bagaimana perjuangan orang tua. Kemudian saya di UIN ini tujuannya untuk belajar atau hanya untuk ngopi sana sini. Nah itu saya luruskan lagi tujuan saya. Saya di UIN ini untuk kuliah atau untuk ngopi aja. Saya luruskan untuk kuliah, belajar ilmu dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang ikhlas. Kemudian bisa menjadi ilmu yang barokah bagi yang lainnya gitu. Ilmu yang barokah, yang manfaat bagi orang lain. Yang manfaat bagi orang lain ya teman-teman ya. Terus ketika Mas Okta ini pernah mempunyai mindset yang salah, tak terkecuali juga saya sendiri. Itu apakah Mas Okta pernah melakukan observasi, kalau bahasa anak kuliah observasi ya, penelitian terhadap masyarakat, yang mana masyarakat ini itu kurang ini, kurang itu. Nah, itu apakah pernah Mas? Kalau melakukan observasi saya belum pernah Mas. Kalau pernah, membaca beberapa artikel ini sudah pernah. Sudah pernah yang dimana di artikel tersebut dijelaskan bahwa kalau orang yang memiliki pola pikir yang negatif kemudian bisa menyambung ke kesehatan mental ini Mas. Oh iya. Nah, biasanya kesehatan mental yang ingin mohon maaf untuk bunuh diri mungkin. Iya. Nah itu Mas. Itu caranya adalah terapi Al-Quran. Yang dimana terapi Al-Quran ini seperti membaca setiap pagi ini membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu selama 40 hari secara berturut-turut. Itu membawa dampak positif bagi kesehatan mental maupun pola pikir gitu Mas. Oke, jadi membaca Al-Quran juga mempunyai manfaat yang luar biasa ya. Iya Mas. Oke. Jadi tadi teman-teman ya, ketika kita mungkin ya
insecure dan sebagainya, bisa membaca Al-Quran juga. Itu sebagai solusi juga ya Mas ya? Solusi. Kalau untuk yang wah lah, kan biasanya lah membaca Quran, membaca Quran. Ya kalau nggak bisa membaca Al-Quran mungkin healing. Kalau anak sekarang kan healing kemana gitu Mas. Karena juga kalau kita membaca Al-Quran kan juga akan hati kita akan tenang ya. Akan tenang. Kemudian mendapat pahala juga gitu. Oke. Pahalanya berapa Mas? Pahalanya hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Oke. Yang penting kita sudah berusaha dan bagaimana kita bisa menyikapi supaya kita itu bisa meminimalisir insecure. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih harapan Mas Okta ketika nantinya lulus dari UIN Malang? Pengen lulus sih Mas ya? Pengen Mas. Lulus. Oke. Apa Mas bisa disampaikan ke teman-teman? Sebelum itu saya minta izin Mas untuk merokok. Monggo. Rokokan Mas ya? Iya Mas. Harapan setelah lulus dari UIN Malang. Harapan saya yang pertama akan menempuh S2 dengan program studi yang sama mungkin Mas. Oke. Kalau enggak di UINSA Sunan Ampel Surabaya atau di UINSUKA Sunan Kalijogo Yogyakarta. Kemudian harapan saya juga bisa mencapai di S3 di doktoral itu Mas. Sampai doktor. Nggak pengen ke luar negeri Mas? Pingin Mas, tapi kata orang tua di sini aja. Di sini aja karena orang tua itu sering khawatir Mas. Khawatir gitu Mas. Saya kan anak terakhir dicari-cari itu. Anak ragil kalau bahasa Jawa. Sama berarti Mas sama saya. Ini dicari biasanya kok nggak pulang jam segini, masih ngapain gitu. Iya. Kadang ibu ngajak ayo main ke sini ya sama saya gitu Mas. Kadang ke Car Free Day yang di Ijen itu Mas. Iya. Itu ibu sering ngajak saya, ayo kesini makan-makan, jalan-jalan, biar have fun mungkin. Iya, tiap hari Minggu. Tiap hari Minggu menemani hari-hari orang tua gitu. Iya. Harapan saya juga menjadi seorang kalau di kampus ini guru besar dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir Mas. Oke. Untuk menempuh ke S2, S3, kemudian sampai guru besar ini perlu perjuangan yang ekstra Mas. Yang ekstra untuk mencapai itu semua. Ya semoga harapan Mas Okta semua itu bisa tercapai ya. Amin. Dan juga semoga kita semua selalu mendapatkan ridho dari Tuhan kita ya teman-teman, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga aja kita juga dikabulkan ya. Oke. Dan yang terakhir nih Mas ya, sebelum saya tutup podcastnya, mungkin Mas Okta punya pesan ke teman-teman ya yang sedang menonton video ini. Harapannya biar ya itu tadi kembali ke topik awal, bagaimana bisa mengatasi rasa insecure, ya mungkin bisa disampaikan. Untuk pesan dari saya sendiri, boleh diterima boleh enggak ini Mas? Iya. Pesan saya yaitu jangan memikirkan perkataan orang lain, lakukan apapun pekerjaan yang kita merasa nyaman, kemudian fokus dengan tujuan kita hidup ini untuk apa, fokus ke dalam masa depan kita, jangan hiraukan perkataan orang lain. Boleh dihiraukan, tapi jadikan bahan motivasi, bukan bahan untuk insecure diri. Mungkin itu Mas. Jadi jadikan insecure itu sebagai motivasi kita biar lebih baik lagi ya. Nah, itu Mas. Ketika kita mengalami insecure itu. Oke. Jadi itu tadi teman-teman ya. Kita bisa merasa insecure, tapi jadikan insecure itu sebagai motivasi kita untuk bangkit dan menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Tetap semangat. Semoga podcast hari ini bermanfaat. Amin. Terima kasih Mas telah meluangkan waktunya ya. Terima kasih banyak Mas. Oke, semoga kita nantinya juga bisa podcast lagi di edisi yang lain dengan topik yang berbeda. Amin. Di edisi yang berbeda ya. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa di
podcast berikutnya di channel YouTube Salam Motivasi. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam motivasi.